Halo, selamat datang di channel tutorial. Oke, teman-teman, dalam pembahasan video kali ini kita mau melanjutkan video sebelumnya dari channel ini yang membahas tentang belajar Excel dari awal sampai mahir ya. Jadi ini adalah episode kedua. Nah, kalau kalian belum tonton video sebelumnya, kalian bisa klik link video yang ada di bagian sebelah kanan pojok ini ya. Ini adalah episode satunya. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk belajar Excel lagi. Nah, di sini saya sudah membuka untuk file yang sebelumnya kita sudah buat di episode 1 ya. Berikutnya saya akan kasih tahu teman-teman gimana caranya untuk menyimpan file yang sudah kita buat ya di Excel. Caranya adalah kita bisa langsung klik di sini, ada simbol kotak ya, kotak simpan ini. Ini adalah fitur untuk save. Kita bisa langsung klik ini untuk simpan seperti ini. Nah, nanti kita bisa diarahkan untuk menyimpan di perangkat kita. Misalnya di sini ada foldernya ya, di sini akan disediakan. Tapi kalau kalian mau cari secara spesifik, kalian bisa klik yang browse. Kemudian kalian mau simpan di mana filenya? Misalnya saya mau simpan di luar sini aja. Terus kalian bisa kasih nama ya di bagian file name, ini bisa kalian kasih nama. Contohnya saya mau kasih nama di sini adalah belajar Excel dari awal. Oke, seperti ini namanya. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik save aja, maka secara otomatis filenya ini bakal tersimpan ya di perangkat komputer atau laptop kita. Nah, di sini kalau kalian perhatikan namanya juga sudah berubah. Mungkin kalau kalian perhatikan tadi di sini namanya adalah book 1. Setelah kita simpan dan ubah nama, namanya menjadi belajar Excel dari awal sesuai dengan nama yang kita berikan tadi ya. Oke, jadi begitulah cara untuk menyimpan file di Excel. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu dalam hal menyimpan file ya, selain klik yang bagian save ini, kalian bisa klik di bagian file juga, menu file. Kemudian kalian bisa perhatikan di sini ada save dan save as ya. Dua fitur ini digunakan juga untuk menyimpan file. Kalau save ini fungsinya sama seperti yang tadi yang kita gunakan, adalah untuk menyimpan file Excel ya. Sedangkan kalau save as ini kita bisa menyimpan file yang sama dengan nama lain atau folder yang terpisah. Dengan kata lain, kalau kalian sudah buat data nih di Excel, terus kalian sudah simpan pakai nama tertentu, terus kalian mau simpan baru lagi, kalian bisa gunakan save as seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham ya bagaimana cara untuk menyimpan file Excel? Berikutnya kita mau bahas gimana sih untuk cara edit atau ngeformat data di Excel. Nah, ini adalah contoh data sederhana yang sudah sebelumnya kita buat ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kita akan mulai edit, misalnya untuk ngeformat di bagian font atau tulisannya ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di bagian tab menu home. Di bagian pertama ada yang namanya font ya. Setelah clipboard di sini ada font. Kita fokus ke sini dulu. Nah, di sini kalian perhatikan ada yang namanya bold, italic, dan underline ya. Kalau kita arahkan pointernya nanti ada keterangan muncul ya, itu fitur untuk apa. Nah, ini kita bisa gunakan mulai dari bold. Ini untuk menebalkan data ya, atau menebalkan huruf, angka seperti itu. Kalau yang italic ini untuk membuat tulisan miring, sedangkan untuk underline ini untuk membuat garis bawah. Sebagai contohnya, prakteknya seperti ini. Misalnya kita mau dia kasih tebal atau miring, kita klik yang bold. Ini untuk menebalkan ya. Jadi kita perlu klik dulu selnya, lalu kita bold seperti ini, maka secara otomatis tulisannya bakal tebal seperti ini ya. Kalau kita pilih yang miring atau italic, maka secara otomatis tulisannya bakal miring. Kalau kita pilih yang underline, kita klik, maka secara otomatis akan ada garis di bawah tulisan. Nah, kalau kita klik yang segitiga kecil di samping underline, ini ada juga namanya double underline. Ini untuk membuat dua garis bawah ya, seperti ini. Nah, jadi dia ada dua garis bawah seperti itu.
Oke, sekarang apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, saya akan juga mau tunjukkan kepada kalian untuk sistem pewarnaan di sel maupun teksnya. Misalnya kalau kita mau kasih warna di sebuah sel, kita tinggal klik aja selnya. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian font ya masih ya. Di sini ada simbol seperti cat. Kalau kita klik yang segitiga kecil di bagian sampingnya, di sini ada berbagai macam warna yang bisa kita pilih untuk memberi warna pada selnya. Kalian mau kasih warna kuning kah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nggak ada warna yang cocok nih di bagian sini, kalian bisa pilih yang more color. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih warnanya sesuai dengan kebutuhan kalian karena ada banyak sekali warna ya. Di bagian custom juga kalian bisa pilih di sini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK, maka udah selesai. Nah, sebagai contoh, kita kasih warna kuning di sini ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kalian mau memberi warna bukan pada selnya, tapi pada teksnya? Gimana caranya? Nah, kalian tinggal klik aja sel, atau kalian bisa blok 2 sel atau beberapa sel sekaligus ya untuk ubah warna teksnya. Kalian klik di bagian samping sini. Setelah ini ada buat pewarnaan sel di sampingnya itu khusus untuk memberi warna pada teksnya ya. Kalau kita klik yang segitiga kecil di bawahnya, di sini juga sama seperti tadi ada berbagai macam warna. Nah, kalau kita pilih warnanya, ini akan memberi warna pada teks. Untuk lebih banyak warna, kita bisa pilih yang more color. Di sini kita bisa pilih juga ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pemberian warna pada teks seperti itu. Oke, sekarang hal lain lagi yang perlu kalian ketahui adalah dalam hal perataan teks. Jadi misalnya nih kalian punya data seperti ini ya. Ini dalam satu sel ya. Dia kan perataan teksnya ini ke kiri ya, ke kiri. Nah, gimana kalau misalnya kita mau buat tulisannya ke tengah atau rata kanan? Gampang sekali ini. Misalnya kalian mau buat rata tengah untuk setiap tulisan judulnya, kalian bisa pilih di alignment sini. Setelah font ada alignment. Nah, kita bisa pilih di bagian sini untuk rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kalau rata tengah ini ya kita klik, maka secara otomatis dia bakal di tengah seperti ini. Kalau ke kanan tinggal pilih yang ini, ke kiri yang ini, dan tengah yang ini, seperti itu. Nah, ini untuk rata kanan, tengah, dan kiri ya. Gimana kalau kalian mau buat dia rata atas, bawah, atau tengah gimana? Misalnya nih kita perbesar dulu selnya di bagian barisnya. Nah, kita mau buat dia di tengah ya. Caranya adalah kita klik yang di bagian atasnya sini di tengah seperti ini. Atau kalau kalian mau dia rata atas, kalian klik yang ini. Jadi secara otomatis dia bakal menyesuaikan ya seperti itu. Oke, apalagi yang perlu kita ketahui? Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana caranya untuk buat bingkai, border, atau table ya. Table itu jadi kita bisa buat kotak-kotak seperti itu. Gimana caranya? Nah, ini misalnya kita mau buat table dari sini sampai sini ya. Kita tinggal blok aja datanya. Lalu di bagian font yang tadi itu sebenarnya ada yang namanya di sini bottom border. Kalau kita klik yang segitiga kecil di bawahnya, di sini ada berbagai macam menu atau pilihan yang bisa kalian gunakan untuk buat bingkai ya atau garis. Misalnya untuk bottom border di sini kalian bisa perhatikan di bagian gambarnya aja. Nah, di bagian bottom border ini adanya garis bawah ya. Nah, kalau kita klik yang bottom border, sesuai dengan gambarnya dia akan memberi garis pada bagian bawah saja seperti itu. Tapi kalau kita mau buat keseluruhan garis, bisa pilih yang all border ya. Ini yang biasanya sering digunakan. Kita pilih all border, maka secara otomatis akan membuat table seperti ini ya. Kemudian misalnya kita bisa kasih warna di sini di bagian selnya. Lalu kita bisa kasih bold seperti ini. Jadi table kita bisa lebih menarik ya, seperti itu. Nah, berikutnya ilmu dasar yang mau saya bagikan lagi adalah bagaimana cara kita untuk bisa cut, copy, dan paste. Jadi ini adalah fitur yang harus kalian tahu banget nih di Excel. Kita coba tulis ya di sini. Ada copy, lalu ada paste, dan ada cut. Jadi ini masing-masing punya fungsinya ya. Nah, kalau copy ini fungsinya adalah untuk mengcopy atau menggandakan data. Jadi sebagai contoh, di sini saya akan coba tulis untuk datanya di sini ya untuk kita gunakan. Kita tulis dulu.
Oke, misalnya datanya seperti ini ya, kita ketengahkan. Nah, kita mau menggunakan copy atau menggandakan data. Jadi seperti ini. Kita mau copy atau mau menggandakan di bagian harga ini ya. Kita tinggal klik selnya, klik kanan, lalu pilih copy. Kemudian kita pilih area di mana kita mau tempel ya. Kita klik kanan, lalu pilih paste. Nah, di sini ada berbagai jenis paste ya. Kita bisa pilih yang paling umum, yaitu yang ini, value. Maka dia secara otomatis akan ganda seperti ini. Nah, saya akan juga bagikan kepada kalian untuk gunakan shortcut di keyboard ya. Atau selain klik kanan, pilih copy, kita juga bisa gunakan hanya tombol di keyboard. Untuk shortcut copy dan paste, seperti yang tadi kita lakukan, kita klik selnya, lalu kita tekan tombol Ctrl dan huruf C, kemudian kita pilih areanya, lalu tekan tombol Ctrl dan V. Maka secara otomatis dia juga akan mengcopy datanya seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang bagaimana dengan fungsi cut? Nah, kalau cut ini fungsinya adalah untuk memindahkan atau memotong data ya. Jadi berbeda dengan copy tadi. Kalau copy tadi kan menggandakan, artinya untuk data awalnya masih ada. Sedangkan kalau cut ini adalah memindahkan, jadi data aslinya di sebelumnya bakal hilang. Seperti ini contohnya. Cut ya, klik kanan, pilih cut. Lalu kita pindahkan ke sini, lalu klik kanan, pilih paste. Maka dia akan pindah ya datanya, seperti itu. Nah, kalian juga bisa gunakan shortcut di keyboard. Shortcut untuk cut adalah Ctrl X. Jadi tekan tombol Ctrl dan huruf X, lalu pilih areanya. Lalu sama seperti tadi untuk shortcut paste atau paste adalah Ctrl V. Maka dia akan berpindah ya. Jadi mudah sekali ya untuk menggunakan 3 fitur, yaitu copy, paste, dan cut. Nah, copy, paste, dan cut juga bisa kalian temui di bagian ribbon di sini ya. Di sini ada clipboard namanya, ada cut dan juga copy dan ada paste. Oke, sampai sini kita sudah cukup membahas banyak hal ya tentang Excel ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan teori yang diberikan? Kalau kalian kurang paham, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Sekian dulu untuk tutorial hari ini ya. Kita sudah belajar Excel dari awal sampai mahir di episode kedua. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini di episode ketiga. Jadi jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan notif dari channel ini ya. Terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.